Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 18 Oktober tahun 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Dan teristimewa bagi saudara-saudara yang memberikan komentar pada kolom komentar di channel YouTube ini, yaitu Ibu Liana, kemudian Balawan Sirang, lalu Ibu Silain, Maya Rina, dan semua mengusulkan agar supaya terus didoakan. Kemudian Ibu Meiti Mondigir, Margareta Ansana yang ada di Jayapura, Gasperihi, Monalisa Jami di Merauke, kemudian Ibu Joyce Pungus, Ibu Nova Papona yang ada di Kombos. Kemudian ada usulan doa juga dari Saudara Hadi Karyanto yang ada di, atau Mas Hadi yang ada di Manokwari, dan KKR sementara berlangsung dari tanggal 16 sampai 22 oleh Pendeta Hans Uwei, dan kita akan juga terus doakan. Lalu dari Saudara Mahingkalo, kemudian Swene Linsuk, Mira Baginda, Yana Bisai, kemudian ada dari Jajet Rilmi. Terima kasih, puji Tuhan, dan kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kita sekalian. Baik, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini dengan judul Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui channel YouTube Renungan Pagi ini pula kami boleh dipertemukan, sehingga nama-nama yang tadi sudah hamba-Mu bacakan, yang sudah memberikan komentar pada kolom komentar, bahkan hamba percaya masih ada ratusan nama yang lain yang tidak memberikan komentar tetapi mengikuti pekabaran demi pekabaran. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh mengambil kesempatan untuk membagikan pekabaran ini kepada lebih banyak orang lagi, untuk lebih terberkati lagi. Berkati firman yang kami dengar pagi ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di hari ini dengan judul Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Dan ayat Alkitab Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana, serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena Dia telah melaluinya, lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa Dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya Dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak ini senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan, dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar
tak mengucapkan sepatah pun kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia, diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya dan yang telah menolak dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandang mereka dengan duka tapi penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, namun dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Jadi pekerjaan Yesus dinyatakan kepada dunia. Dia datang bukan sebagai raja, tapi dia datang sebagai seorang manusia biasa, penuh keterbatasan, tetapi dia tidak pernah melakukan dosa. Lalu kemudian pekerjaannya ditunjukkan dengan kelemah lembutan, pengorbanan yang tinggi. Bahkan pada akhirnya, dia sendiri menangisi orang-orang yang sementara menangisi dia. Ketika orang meludahi dia hanya berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pekerjaan Kristus sempurna bagi keselamatan saya dan saudara-saudara. Hari ini kita dipanggil, diajak. Mari kita kabarkan kabar ini kepada banyak orang di sekitar kita, bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi kita. Dan kalau kabar ini sampai ke setiap telinga, pilihan ada pada tangan kita masing-masing. Apakah kita mau menerima keselamatan yang Dia sudah anugerahkan kepada kita dan karyakan kepada kita, atau kita mau memilih jalan kita sendiri oleh karena bujukan setan? Hari ini panggilan kepada kita. Mari kita terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, agar lebih banyak lagi orang mengetahui tentang juru selamat kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati pekabaran yang indah ini dapat menjadi berkat yang besar dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas pekabaran yang indah ini, biarlah dapat menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah aktivitas kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampunilah dosa kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.